Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang abstrak factory, dan factory pattern dan prototype pattern dalam desain pattern. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Nesta Nurlela, dengan NIM 341120 Jadwi dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Afuzal Dwi Purnama dengan NIM 341120101050. Lalu ada rekan saya. Baik, saya Hebatul Nama Jafar Maruf Agung dengan NIM 3411201053. Baik, saya Hana Ratu Pertiwi dengan NIM 3411201058. Baik, untuk yang terakhir yaitu saya Ali Subagija dengan NIM 3411201060. Untuk pemaparan materi pertama akan dibacakan oleh saya. Di sini ada abstrak, desain pattern merupakan solusi dari masalah umum yang dihadapi oleh developer atau pengembangan perangkat lunak. Abstrak factory design pattern adalah tugas utama untuk mendefinisikan factory yang akan diinisialisasikan sehingga produk yang dibuat dapat mewarisi perilaku dari pola yang dipilih. Ketika klon telah dibuat, itu dapat mendefinisikan kembali state dari nilai-nilai atau anggota prototipe. Desain pattern merupakan salah satu proses yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak yang dibangun dengan strategi berorientasi objek. Desain pattern juga merupakan solusi dari masalah umum yang dihadapi oleh developer atau pengembangan perangkat lunak. Solusi ini didapat secara coba-coba oleh banyak pengembang perangkat lunak selama periode waktu yang cukup substansial. Hal ini memberi program lebih banyak fleksibilitas dalam memutuskan objek mana yang perlu dibuat untuk use case yang diberikan. Di antaranya terdapat abstract factory pattern dan prototype pattern. Pembahasan yang akan dilanjutkan yaitu tentang abstract pattern, factory pattern, prototype pattern, ada kesimpulan abstrak dan ada kesimpulan prototype. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Nesa. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari abstract factory pattern. Nah, di sini abstract factory pattern sendiri adalah jenis pola pembuatan yang menangani mekanisme dari pembuatan objek secara adaptif sehingga objek tidak harus sama dan pengkodeannya pun dilakukan secara langsung. Lalu, abstract factory pattern sendiri menyediakan kemampuan untuk mengenkapsulasi sekelompok factory di mana setiap factory ini memiliki template-nya sendiri. Abstract factory pattern juga memiliki tujuan untuk menyediakan interface yang menciptakan family of relate atau dependent object tanpa harus menspesifikasikan concrete class dari objek tersebut. Adapun partisipan dari abstract factory design diantaranya adalah abstract factory, yaitu digunakan untuk mendeklarasikan interface di dalam pembuatan pengoperasian pada objek abstract factory. Lalu yang kedua ada concrete factory, yaitu digunakan untuk mengimplementasikan operasi di dalam pembuatan concrete objek produk dari abstract factory. Lalu yang ketiga ada abstract product, digunakan untuk mendeklarasikan interface untuk tiap objek produk. Yang keempat ada concrete product, yaitu untuk mendefinisikan produk objek atau mengimplementasikan produk dari abstract product. Dan yang terakhir ada client, yaitu digunakan untuk mendeklarasikan atau memanggil interface by abstract factory dan abstract product. Untuk materi selanjutnya,
dapat dijelaskan oleh rekan saya? Baik, di sini pada abstract factory pattern memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama dapat digunakan untuk pembuatan yang memungkinkan banyak metode dan modul yang bersifat multiplate. Dan yang kedua menjadikan sebuah desain aplikasi menjadi terstruktur. Kekurangan dari abstract factor pattern yaitu yang pertama harus mendefinisikan sebuah family atau abstrak produk jika ingin menambahkan sebuah produk yang tidak termasuk dalam family yang sudah ada. Dan yang kedua, jumlah kelas akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu prototype pattern. Prototype pattern adalah traditional design pattern yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ketika jenis objek untuk menciptakan ditentukan oleh contoh prototipikal yang diklon untuk menghasilkan objek baru. Pattern ini digunakan COS untuk menciptakan objek baru dengan cara standar menggunakan kata kunci new, sangat tinggi atau mahal untuk aplikasi tertentu. Prototype pattern dimulai dengan inisialisasi dan instansi kelas dan mengopi atau klon kelas tersebut untuk membuat instansi baru daripada menciptakan instansi baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada prototype pattern dapat digunakan ketika yang pertama ada aplikasi harus independen dari bagaimana produk dibuat maupun disusun. Yang kedua, objek yang dibutuhkan hanya dikenal satu runtime. Yang ketiga, sebuah aplikasi membutuhkan kelas yang berbeda. Keempat, kelas untuk instansiasi ditentukan saat runtime. Selanjutnya ada struktur, di sini ada clean, terus di sini ada prototip dibagi dua, yaitu yang pertama ada convert prototip 1, yang kedua ada convert prototip 2. Di bawahnya ada return, copy, obsolete. Next. Di sini ada partisipan, yang satu prototip interface atau kelas abstrak mendeklarasikan sebuah interface untuk mengklon dirinya. Yang kedua, convert prototip mengimplementasikan sebuah operasi untuk mengklon dirinya sendiri. Kelas ini mengimplementasikan interface prototip dengan mendefinisikan metode clone ketika clone dari objek convert prototip dipanggil. Ia mengembalikan salinan objek tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk saudari Hana. Untuk selanjutnya yaitu di poin ketiga yaitu klien merupakan yang menciptakan objek baru dengan meminta prototype untuk mengklon dirinya dengan menyediakan objek konkret prototype baru. Metode cloning didefinisikan dalam setiap kelas konkret prototype. Prototype pattern juga memiliki kelebihan, yaitu diantaranya add dan remove kelas saat runtime. Yang kedua yaitu menentukan objek baru dengan memvariasikan nilai untuk struktur lain, bisa juga keduanya. Untuk ketiga yaitu mengurangi supresi. Dan prototype pattern juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama yaitu mengimplementasikan clone sangat sulit ketika objek yang hendak diklon
referensi atau pada objek lain. Itu untuk kesimpulannya, untuk kesimpulan abstrak factory pattern yaitu menyediakan kemampuan untuk mengengkapsulasi sekelompok factory di mana setiap factory memiliki template sendiri. Abstrak factory design pattern adalah tugas utama untuk mendefinisikan faktor yang akan diinisialisasi sehingga produk yang dibuat dapat mewarisi perilaku dari pola yang dipilih. Untuk kesimpulan prototype pattern yaitu prototype pattern memiliki maksud tunggal untuk mengkloni contoh objek dari objek prototype. Ketika klon telah dibuat, itu dapat mendefinisikan kembali state dari nilai-nilai anggota atau properti. Pola ini hanya didefinisikan dengan sebuah antarmuka yang memungkinkan objek untuk kembali menyalin diri mereka, dan kelas beton yang menerapkan metode cloning tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.